warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan atau tugas saya, yaitu tindak lanjut rancangan atau RTL Kedagi PJOK. Ini adalah permainan oktopus racing untuk meningkatkan organisasi berdasarkan sport education model yang sudah kita lakukan pada minggu lalu ya, minggu lalu. Ini sudah kita jalankan tugasnya. Oke, bagi. Merupakan sebuah pendidikan pembelajaran yang mengintegrasikan olahraga ke dalam aspek kurikulum sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial peserta didik secara holistik. Permainan oktopus racing diambil sebagai implementasi sport education model atau SEM yang bertujuan untuk melatih otot lengan, tungkai, keseimbangan, konsentrasi, kompetensi, dan strategi permainan. Hal tersebut termasuk ke dalam kategori organisasi permainan yang juga menarik minat peserta didik karena seru untuk dilakukan. Oleh sebab itu, penulis menerapkan permainan oktopus racing untuk meningkatkan kebugaran jasmani berdasarkan sport education model atau SEM. Definisi sport education model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap, konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Maka dari itu, kenapa saya mengambil peran SEM? Karena kita memberikan peserta didik itu keleluasaan. Dia bisa sebagai pemain, pelatih, dan panitia pembuka acara. Oke, selanjutnya tujuan sport education model. Tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan para siswa ketika berperan sebagai pembuat kegiatan olahraga di sekolah. Yang kedua, para siswa dapat merasakan bagaimana menjadi bagian dari panitia pelaksana, yaitu dapat berupa pelatih, pemain, dan wasit. Ini kan sudah saya terapkan waktu 2 minggu yang lalu. Yang ketiganya, untuk membentuk jiwa tanggung jawab para siswa. Dan tujuan dan manfaat oktopus racing untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik yang dapat meningkatkan fisik dan mental. Yang kedua, melatih kekuatan otot lengan, otot tungkai, keseimbangan, konsentrasi peserta didik. Maka dari itu saya mengambil aktivitas kebugaran jasmani sebagai permainan oktopus racing karena dia telah mencakup semuanya dari otot lengan, otot kaki, keseimbangan, konsentrasi, dan kekompakan tim. Yang ketiganya, melatih kekompakan tim, rasa saling mendukung satu sama lain. Ini kita bentuk sosialnya. Oke. Lagi. Ya. Pelaksana ini yang pertama pembentukan panitia yang akan diperankan oleh peserta didik. Jadi kita melibatkan peserta didik sebagai panitia. Yang kedua, pembagian tugas panitia. Ini panitia selalu memiliki pos-posnya masing-masing. Ada yang wasit, pelatih, dan
pemain. Yang ketiganya pendaftaran peserta. 4. Pembukaan kegiatan. 5. Pembacaan doa. 6. Amanat kepala sekolah. 7. Ini yang ditunggu-tunggukan, kegiatan inti berupa permainan octopus racing. Dan yang ke-8 penentuan pemenang, 9 pembagian hadiah, 10 penutup, dan 11 pembubaran panitia. Oke. Lagi ya, capaian yang diharapkan. Kita semua berharap capaiannya yaitu yang 1, pengenalan. Aktivitas yang bertujuan untuk membantu peserta didik dapat lebih aktif. Oke. Yang keduanya eksplorasi. Aktivitas peserta didik dalam mencari informasi terikat tema. Oke, yang ketiganya proyek. Aktivitas peserta didik merancang progres permainan dan hasil. Dan keempat yaitu aktivitas proyek, asemen sebagai bentuk capaian tujuan pembelajaran. Lagi ya. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Nah, ini adalah strukturnya. Pertama, program ini termasuk ke dalam kegiatan kolekuler yang menjadi usaha untuk mendalami dan mengimplementasikan materi pelajaran yang telah dipelajari melalui permainan octopus racing. Yang keduanya, peserta didik yang menjadi panitia adalah kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan 6. Selanjutnya, peserta yang menjadi peserta pemain adalah kelas rendah. Kemarin juga sudah melaksanakan panitia itu kelas tinggi, pesertanya itu kelas rendah. Yang selanjutnya, penanggung jawab adalah kepala sekolah, pengawas adalah guru PJOK, yang mengawasi permainan adalah guru PJOK. Dan KBS komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator merupakan guru-guru di SD Rejo, yaitu ibu-ibu semuanya yang terlibat dalam kegiatan SEP yang lalu. Ya, aset yang dimiliki sekolah ini penting kan, aset. Apa ya asetnya? Yang pertama asetnya adalah aset politik. Kenapa? Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi yang memiliki kewenangan tertentu. Nah, ini asetnya. Karena di sekolah selalu ini memiliki aset-aset ini. Ya, yang keduanya aset fisik, yaitu apa? Lapangan olahraga, mikrofon, speaker. Yang saya pegang ini adalah aset fisik. Yang ketiganya adalah aset agama. Biasanya sebelum saya berolahraga, yaitu pembacaan doa sebelum dan sesudah kegiatan. Supaya apa? Itulah aspek agamanya. Sebelum kegiatan berdoa, sesudah kegiatan kita berdoa. Tentunya baru aset sosial. Interaksi antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik. Ya, ini saya rasa sudah kita lakukan, cuma kita tidak sadar. Selanjutnya adalah fisik finansial, pengelolaan dana untuk hadiah. Yang terakhir adalah aset manusianya, yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik. Saya rasa kita sudah paham. Oke. Rencana evaluasi. Oke, yang pertamanya adalah evaluasi untuk keseluruhan dilakukan dengan meminta umpan balik dari peserta didik. Sudah saya lakukan. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video sudah saya unggah juga di YouTube. Refleksi kegiatan yang telah dilakukan dari guru dan peserta didik. Artinya Pak? Ya, inilah panitianya.
dari kelas tinggi juga. Ya, ini adalah anggota-anggota yang telah melakukan kegiatan SEN yang sudah kita lakukan. Inilah anggota-anggotanya. Oke, next. Ya, inilah bagian pertandingan yang merancang juga kelas tinggi. Dia yang membuat bagian pertandingan. Ini untuk meja. Oke, silakan. Lagi. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu RTL, yaitu rencana tindak lanjut. Apakah Ibu atau Bapak yang ingin bertanya? Ada Pak? Baik Pak, silakan. Kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, mungkin ini agak kurang jelas, mungkin mohon apakah bisa Bapak dijelaskan kembali bagaimana cara mengupdatekan KBS di sekolah kita ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, ini berkaitan tentang KBS, yaitu komunitas belajar sekolah. Alhamdulillah kita sudah terbentuknya KBS, tapi belum terlalu aktif karena kita masih terfokus di BMM. Sedangkan yang di tempat lain itu dia sudah langsung terarah menuju ke peserta didik. Jadi Pak, kalau dari saya kita semua Pak ya, kita harus melakukan ada rapat untuk membahas tentang KBS. Intinya kita rapat dulu, kita rancang dulu rencana kita bagaimana. Saya rasa itu Pak. Karena Pak, sambungan dari Bapak tadi Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak. Jadi kita ini selama ini sudah ada komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini adalah sangat tersendat selama ini kan. Jadi langkah apa yang seharusnya kita lakukan dan untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang KBS tadi. Sekian itu aja Pak. Terima kasih Bapak atas sarannya dan penyampaiannya. Emang bukan kita aja Bu yang KBS-nya yang beraktif, ada juga di tempat lain. Kalau dari saya, kita semua lah Pak ya, yang saya bilang tadi Pak, kita harus mengadakan minimal rapat tentang pembahasan KBS kan, karena Pak kan ini namanya komunitas. Berarti komunitas itu seperti apa? Berarti kita harus bersama, nggak boleh sendiri. Nah seperti itu, intinya kita harus mengadakan rapat, membahas permasalahan yang ada. Jadi masalah rapat tersebut Pak, sebaiknya dalam 1 bulan itu apakah harus dirapatkan atau setahun sekali atau 6 bulan sekali? Ya, kalau untuk rapat itu kita lagi Pak yang menentukan apakah setahun sekali atau per 6 bulan. Itu tergantung kita lagi Pak. Tapi saran saya sebaiknya kita per 6 bulan atau per bulan Pak. Jadi kita kalau kita makin banyak sharing-sharing, saya rasa tercapai tujuannya kan gitu. Yang penting sharing-sharing pasti tercapai. Mungkin itu Pak. Ada lagi ibunya ada yang ingin bertanya? Ya tentang RTL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi penjelasan Bapak ada berbicara tentang aset yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menjaga aset yang sudah kita miliki. Ya, baik Bu. Jadi kita cerita tentang aset. Aset itu kan
pikiran kita cuma finansial kan, aset kan. Nah, jadi aset itu banyak. Ya aset itu ada 7. Yang pertama sosial, ya sosial, agama, atau lingkungan, sama satu lagi ada 7 dah Bu. Jadi bagaimana cara kita menjaga asetnya? Itu harus bersama kita jaga Bu. Dan Pak, nggak mungkin sendiri karena sekolah kita lumayan besar kan, lapangan banyak, ruangan banyak. Kalau cuma satu atau kita serahkan ke PJS, saya rasa berat juga ya. Jadi bagaimana? Yaitu antara guru dan studi, wali kelas, kita saling berevaluasi, saling bekerjasama. Nggak ada yang bisa sendiri. Misalnya kurang, kita melengkapi lah, saling melengkapi. Nah, intinya kita harus bersama-sama untuk menjaga aset. Ya mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bu, Pak? Cukup Pak. Ya. Nah, dengan pun ada ini saya akhiri, dan ini juga sudah habis ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi, semoga acara ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Karangrejo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman dan adik-adik semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang telah hadir dalam rangka Support Education Model. Sebelum masuk ke dalam acara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Jahra Yosita dan saya Mutia Syifa. Kami sebagai pembawa acara. Dan kami ingin memperkenalkan anggota panitia acara. Dimas Erika sebagai ketua. Safrijal sebagai wakil ketua. Jili, Amira, dan Rafa sebagai panitia pendaftaran. Gilang, Danis, Yoga, dan Fadil sebagai panitia wasit. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan doa. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat, kata sambutan dari Bapak. Acara kelima, perlombaan Octopus Racing. Acara keenam, pengumuman hadiah. Acara ketujuh, penutupan. Baik Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang kami hormati, marilah kita mulai acara hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Shadaqallahul Azim. Supaya acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ali Sabana.
siswa dari kelas 6 SD Negeri Karangrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يؤافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم والدين سلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقولنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تأسيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجيراننا ولأقربائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ali Sabana yang telah membacakan doa. Semoga dengan doa tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh kelas tinggi. Kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Karangrejo. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan pada kita keselamatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar pada hari ini. Kemudian pada kegiatan ini
Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari ada alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang terhormat para Dewan Guru SD Negeri Karangrejo, kemudian yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai anak-anakku sekalian. Jadi salah satu kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia ini, kalau di kita ini, di tempat tinggal kita ini di Aceh, yaitu di Bener Meriah, salah satunya adalah kopi. Jadi kalau kita lihat di kopi itu, kenapa kopi itu bisa mendunia? Ini salah satu kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia ini adalah kopi. Dan kopi kita ini terkenal. Apanya terkenal? Jadi kalau kita tanya kalau kita baca-baca berita, kopi ini yang terkenal adalah cita rasa. Cita rasanya berbeda dengan negara-negara lain. Dalam acara ini, kira-kira kita akan menggali talenta yang ada pada kalian itu. Ya, inilah mau yang kita gali. Talenta itu adalah cita rasa. Kalau pada kopi, siapa yang menggalinya? Ya, kami para guru-guru di sini harus bisa menggali talenta itu. Harus bisa tahu apa yang ada pada diri kalian itu, potensi-potensi apa yang ada pada diri kalian itu, agar kita bisa terkenal seperti kopi. Kopi itu banyak cita rasanya. Yang tahu rasanya itu yang mengerti tentang kopi. Yang tahu kalian itu, talenta itu adalah guru-guru yang mengerti bagaimana sebenarnya jiwa-jiwa kalian yang terpendam ini. Jadi oleh sebab itu salah satunya seperti hal-hal seperti inilah yang mau kita bangkitkan. Jadi kami punya kewajiban membangkitkan semangat kalian. Kami punya kewajiban membangkitkan talenta kalian. Ya. Jadi kalau kami tidak mampu membangkitkan, berarti kami harus koreksi diri kami sebagai guru. Jadi kalian itu adalah generasi. Generasi harus bangkit, generasi harus bersemangat. Ada dengar? Nah, jadi Bapak kira itu saja. Bapak pun tidak tahu sebenarnya acara apa. Tapi setelah Bapak lihat, di sini kalian punya potensi semua. Kalian punya semangat semua. Di mata-mata kalian itu ada harapan semua. Jadi Bapak hanya itu yang bisa Bapak beri, semangat terus. Ya. Jadi semangat terus kalian itu. Jadi nanti muncul dari Karangrejo ini, dari SD Karangrejo ini, semangat talenta itu yang banyak terus. Ya, seperti cita rasanya kopi itu. Jadi Bapak kira itu saja. Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu, yakni perlombaan Octopus Racing. Untuk memeriahkan Sport Edition Model, untuk perlombaan ini dipandu oleh teman-teman kami dari kelas tinggi. Satu kelompok yang terjatuh, maka dinyatakan didiskualifikasi. Tidak boleh berhenti saat perlombaan dimulai. Tidak boleh keluar jalur permainan. Apabila sudah terjatuh, maka itu akan digugurkan.
Tidak boleh bermain curang, harus sportif. Dah. Kami akan mengumumkan pemenang lomba dan pembagian hadiah. Kelas 4 ya? Kelas 4 juara 2 Rahima. Namanya pun ini kelas 5. Terus Eca. Juara 3. Itu namanya kita. Kelas 4 2, Pak. Apa? Siapa juara 1 sih? Kelas Jati. Jatuh kepada. Ayo, coba siapa yuk? Kelompok Eca dari kelas 4. Sini bro. Juara 2 jatuh kepada. Tebak siapa? Siapa yuk? Kelompok Rahima.
Saya Zahra Yosita. Dan saya Mutia Sifa. Mohon izin dan pamit undur diri. Bunga mawar di perkarang, tumbuh cepat segera besar. Kami masih banyak kekurangan, maklum masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpesona, aku terpesona memandang SD Negeri Karangrejo. Terpesona, aku terpesona memandang SD Negeri Karangrejo. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tadi kita sudah melakukan kegiatan modul ajar aktivitas kebun jasmani. Apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran tadi? Saya bisa mengambil kekompakan tim, kerjasama tim, keseimbangan, kekompakan tim, melatih otot tangan saat berpegangan dengan teman, melatih dan melatih otot tungkai saat jalan jongkok. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pelajaran tadi bisa melatih kekompakan tim, kerja sama tim yang baik, melatih otot tangan ketika berpegangan dengan teman, melatih otot tungkai ketika berjalan jongkok. Oke ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.